Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur bagi Allah kita. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur kami Bapa. Berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Shikiayana yana la 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 mo Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Shikiana ya la 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 ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, Engkaulah alasan selama kami hidup. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Mari hari ini saya mengajak setiap kita belajar dengan tema di bulan September ini, yaitu memiliki hati hamba. Sudah dikasih Tuhan, dalam bahasa Yunani, kata hamba dipakai kata doulos yang artinya budak. Ya, artinya budak itu adalah hamba yang terikat. Kemudian kalau dalam bahasa Ibrani, hamba adalah berarti bawahan dari seorang atasan, dan setiap orang merupakan hamba dari seorang atasan. Ya, sebagai hamba dari seorang atasan, maka seorang hamba harus memiliki sikap hormat, tunduk, taat, serta setia kepada atasan mereka. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu ciri yang dimiliki oleh seorang yang memiliki hati hamba, yaitu mengenai ketaatan. Mari saya lihat, hari ini kita akan belajar dua contoh. Yang pertama, mari buka di Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dengan cepat akan saya bacakan. Kejadian 6 13 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar, dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. 22, perhatikan baik-baik. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya dia. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat ayat yang ke-22 dikatakan, lalu Nuh melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini merupakan salah satu ciri seseorang yang memiliki hati hamba, di mana ketika Tuhan berbicara dan memerintahkan kepada Nuh, kita tidak pernah menjumpai di dalam pembacaan kita
Nuh berbantah-bantahan kepada Tuhan. Nuh mengajukan argumentasinya kepada Tuhan. Tuhan, ini kan tidak ada air, tidak ada hujan. Tuhan, ini kan mungkin harus mencari kayunya susah dan sebagainya. Nuh tidak berbantah-bantahan kepada Tuhan, tetapi satu perkara kita melihat dikatakan bahwa Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Nuh. Dia memiliki hati hamba yang luar biasa. Kenapa? Ketika dia menerima perintah daripada Tuhan, dimintanya Nuh oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Ya, kalau kita berbicara mengenai bahtera saudara, kita lihat Tuhan begitu memberikan sangat terperinci blueprint daripada bahteranya, ukurannya, panjangnya, lebarnya, tingginya, bentuknya, ya, bahan bakunya, ya, berapa tingkat dan sebagainya. Semua Tuhan nyatakan, semua Tuhan berikan kepada Nuh. Dan saya kalau membayangkan ini saudara, ini bukan sebuah pekerjaan yang ringan, bukan sebuah pekerjaan yang gampang. Mungkin kalau Nuh memang dia seorang pembuat kapal saudara, itu mungkin tidak banyak masalah. Tapi saya membayangkan apakah Nuh ini adalah seorang pembuat kapal. Ya, dengan membuat bahtera yang sedemikian besar itu, saya berpikir bagaimana ya caranya Nuh bisa melakukan semuanya itu. Tapi satu hal kita bisa melihat, Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun harus melalui pembuatan ya yang begitu lama, bertahun-tahun, bukan waktu yang singkat. Bahkan kalau kita melihat, kita membaca, Nuh dicemooh oleh orang-orang sejamannya. Nuh dianggap gila oleh orang-orang sejamannya. Tapi kita masih melihat ada sesuatu yang luar biasa. Nuh memiliki ketaatan. Nuh memiliki hati hamba kepada Tuhan. Sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya. Singkat cerita, bahtera jadi. Semua hewan masuk, hujan turun, banjir melanda. Dan mereka semua diselamatkan. Yang pertama kita belajar dari Nuh. Lalu yang kedua saudara, mari kita membaca bersama-sama di Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus menjadi teladan ketaatan yang luar biasa. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi setiap kita mengenai memiliki hati seorang hamba. Dia yang adalah Allah, ya, menjelma menjadi manusia, merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menjadi sama dengan kita manusia. Bahkan bukan berhenti menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia mengalami begitu banyak aniaya dalam hidupnya. Dia dicaci maki, dia dipukul, dia disiksa. Ya, dia dirajam, dia dicambuk. Bahkan dia harus mati, menyerahkan nyawanya di atas bukit Golgota. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dikatakan Tuhan bahkan menjadi ambil rupa seorang hamba. Dia yang adalah Tuhan menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, menjadi budak. Bahkan dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Itu merupakan sebuah contoh keteladanan
mengenai hati hamba. Saya percaya saudara, kalau kita menyadari akan kehidupan kita, siapa sih kita ini? Siapa sih? Ya, kita manusia yang harusnya binasa oleh dosa dan pelanggaran kita. Gak ada yang disombongkan saudara. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada, miliki hati hamba, miliki ketaatan kepada Tuhan, miliki kerendahan hati. Saya percaya saudara, ketika kita memiliki kerendahan hati, ketika kita memiliki hati hamba, maka kita sudah menjadi orang-orang yang mau mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya orang yang merendahkan hati, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Hari ini kita sudah belajar dari dua tokoh yang luar biasa. Yang pertama Nuh, dan yang kedua dari Tuhan Yesus sendiri. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita dimanapun berada, dan supaya kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dan memiliki hati hamba yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.